pedagang Power Tools. Terima kasih telah mengklik video kali ini. Oke, kali ini gue akan ngasih tahu beberapa alat yang wajib kalian punya di rumah. Sini ada 10 alat perkakas yang wajib kalian punya di rumah. Saat menghuni sebuah rumah, kalian lebih sering fokus memikirkan furniture atau peralatan rumah tangga. Apa saja sih yang harus dibeli? Pasti kalian pikir kayak kursi, lemari, meja, rak, bahkan peralatan masak. Ada satu peralatan yang pasti kalian sering lupa banget, sama yang namanya alat perkakas. Nah, alat perkakas itu wajib banget sebetulnya kalian punya di rumah, karena peralatan alat perkakas itu sering membantu saat keadaan darurat. Jika terjadi sesuatu terkait bangunan atau peralatan lainnya, jika di rumah tersedia alat perkakas, kalian nggak perlu tuh yang namanya minjem ke tetangga. Mending kalau diinjemin, kalau nggak, wah nanti kerjaan kita bakal tertunda. Nah, jika di rumah tersedia alat perkakas, nggak perlu tuh si mama pinjem ke tetangga, atau nggak perlu juga memanggil tenaga ahli untuk memperbaiki kerusakan yang sebetulnya masih kita bisa atasi sendiri. Nah, ini adalah beberapa alat perkakas yang wajib kalian punya di rumah. Yang pertama, ada obeng yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda di bagian ujungnya. Biasanya obeng dijual dalam satu set yang terdiri dari beberapa jenis dan ukuran mata obeng. Ada yang bentuk plus dan ada juga yang berbentuk mini. Penting juga untuk memiliki obeng dengan ukuran dan bentuk yang lengkap, karena bentuk dan ukuran sekrup sangat berbeda-beda tergantung jenis bendanya. Yang kedua, ada kunci Inggris yang menyesuaikan ukuran benda. Sebentar, kalian nggak perlu ke Inggris buat nyari si kunci Inggris ini, karena kalian bisa beli ini tuh di toko-toko terdekat, di toko bangunan. Sama dengan obeng, kunci Inggris disesuaikan dengan ukuran yang berbeda pada jenis mur atau baut dengan ukuran tertentu. Alat perkakas ini wajib dimiliki di rumah untuk melepas atau menguatkan pemasangan mur atau baut dengan lebih mudah. Yang ketiga, tang dapat mencengkram benda dengan kuat. Tang juga alat perkakas yang wajib kalian punya di rumah. Alat ini sangat membantu berbagai macam hal. Tang dapat mencengkram benda atau barang dengan sangat kuat. Hal ini memudahkan kita untuk melepaskan paku yang menempel dengan kuat tembok atau kayu. Hal ini memudahkan kita untuk melepas paku yang menempel kuat di kayu dan dinding. Selain itu, tang juga bisa untuk memotong kabel dan kawat. Yang keempat, ada sekrup. Sekrup dan baut sangat penting untuk mengaitkan antar benda. Terkadang kita mengalami kondisi di mana terdapat barang yang rusak karena sekrup dan bautnya terlepas. Dengan kita memiliki cadangan baut atau sekrup di rumah, maka akan dengan mudah barang tersebut diperbaiki. Tetapi banyak sekali yang tertukar dengan dua benda itu. Sekrup memiliki uliran penuh pada bagian batang dengan bagian ujung yang meruncing. Biasanya bagian kepala terdapat ukiran plus atau minus untuk obeng. Sedangkan baut memiliki batang dengan uliran penuh atau sebagian. Baut memerlukan mur sebagai penguat agar tidak terlepas. Yang kelima, ada paku yang berfungsi untuk menancapkan benda dengan kuat. Memiliki fungsi yang hampir mirip dengan sekrup dan baut. Nah, si paku ini digunakan untuk memasang suatu benda ke benda lainnya. Paku memiliki 3 jenis yang berbeda, yaitu paku beton, paku kayu, dan paku patung. Masing-masing digunakan untuk benda yang berbeda. Ketersediaan paku di rumah itu sangat penting. Biasanya alat perkakas seperti paku digunakan untuk menempel kayak sandi dinding atau pajangan lainnya. Paku juga termasuk alat perkakas yang wajib kalian punya di rumah. Wajib banget. 6. Ada palu, membantu memasang paku atau memecahkan benda karat. Jika ingin memasang paku, kalian tentu perlu paku dong. Alat ini mampu mempermudah kalian untuk menancapkan paku ke permukaan yang sangat keras. Tak hanya untuk memasang paku, palu juga sering digunakan untuk memecahkan es atau benda keras lainnya. Yang ketujuh, ada gergaji yang dibutuhkan untuk memotong kayu atau ranting pohon. Gergaji sangat dibutuhkan dalam urusan memotong seperti kayu, pipa,
ranting, atau bahan material lainnya. Alat ini cukup penting jika di rumah memiliki pohon-pohon yang tinggi atau suami mama-mama yang sering membuat perabotan rumah dari kayu. Walaupun tidak terlalu sering digunakan, gergaji adalah alat perkakas yang wajib kalian punya di rumah. 8. Ada meteran bangunan yang mempermudah mengukur material. Meteran berfungsi sebagai alat pengukur. Meteran juga meteran bangunan dapat mengukur suatu barang atau ruang dengan jangkauan yang lebih panjang. Biasanya digunakan untuk mengukur luas tanah, bangunan, dan furniture rumah tangga dengan lebih mudah. Meteran biasanya terbuat dari seng tipis yang dapat menggulung, sehingga walaupun bentuknya panjang, tetapi tetap mudah disimpan karena digulung setelah digunakan. 9. Ada bor. Bor mempermudah pemasangan paku atau skrup ke dinding. Bor juga adalah salah satu alat perkakas yang wajib kalian punya di rumah. Bor menjadi sangat diandalkan ketika ingin memasang paku atau skrup ke tembok. Bor dapat mudah menembus tembok sehingga pemasangan paku atau skrup menjadi lebih cepat. Tidak hanya memasang skrup, bor juga bisa digunakan untuk melepas skrup yang sudah terpasang dengan cepat. Nah, terakhir 10. Tangga wajib untuk bisa menjangkau area yang lebih tinggi. Tak kalah penting dari alat perkakas yang wajib kalian punya di rumah, tangga juga wajib banget kalian punya di rumah. Tangga akan memudahkan kita untuk menjangkau tempat-tempat yang lebih tinggi, untuk sering digunakan untuk memasang lampu atau mengambil dan menaruh barang di tempat yang lebih tinggi. Dengan melengkapi list alat perkakas yang wajib kalian punya di rumah akan mempermudah kalian apabila ada barang yang harus kalian perbaiki atau dipasang. Jika peralatan yang dimiliki itu lengkap, akan lebih cepat dan praktis mengerjakannya. Oke, sekian dulu info dari alat-alat perkakas yang wajib kalian punya di rumah. Jangan lupa kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya Feby, see you!